gitu ya. M-nya ya berapa lah? Ini 4 ton katakan ya. Massa ya dalam ton. Kemudian M yang keduanya 2 ton gitu. Misalnya. Terus kekakuannya K1. Angkanya biar bagus berapa? Ini juga ikut sebanding dengan itulah ya. 400. Saya nggak tahu ini cukup besar atau enggak ya. Kalau ton itu yang sebanding dengan ini itu kilonewton per meter. Terus K2-nya misalnya 200 kilonewton per meter gitu ya. Nah, kalau mengikuti pola tadi shear building ya, derajat kebebasan nomor 1 yang bawah, nomor 2 yang atas, maka bentuk matriks massanya akan diagonal. Ini 4 dan 2, jadi isinya itu 4, 0, 0, 2. Sedangkan matriks K-nya mengikuti keteraturan yang tridiagonal tadi. Isinya mestinya K1 tambah K2 di sini. 400 dan 200 jadi 600 di sini. Terus minus K2 min 200. Min 200. K2-nya sendiri 200. Ya. Polanya akan begini. Nanti Anda boleh coba dari model mekanik ya, massa dan pegasnya. Mestinya dapatnya seperti ini. Ini adalah matriks massa, ini matriks kekakuan. Kemudian kita bisa langsung ke persamaan karakteristiknya ya, bentuknya. Yang sana yang tertulis itu, persamaan karakteristik masih ada di sana. Jadi K minus omega kuadrat M-nya akan berbentuk sama dengan 600 kurangi 4 omega kuadrat ya. Ini by elemen aja ya, di setiap elemen aja. 600 kurang 4 omega kuadrat min 200 min 200 terus 200 kurang 2 omega kuadrat. Nah, matriksnya tuh begini. Terus kalau determinannya sama dengan 0, determinan dari yang 2 kali 2 gampang ya. Tinggal kalikan yang diagonal ini dikurangi dengan off diagonal yang itu ya. Nah, berapa tuh angkanya? Yang omega kuadrat dengan omega kuadrat saja kalau kita kalikan jadi 8 omega pangkat 4 ya. Terus ini kali ini minus 800, ini kali ini minus 1200 jadi minus 2000 ya. Minus 2000 omega pangkat 2 gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah hitung kita ya. 8 dan 12 ya. Lalu ini kali ini 12 terus nolnya 4, 120.000 dikurangi ini berapa? 40.000. Jadi tinggal berapa? 120.000 kurang 40, 80.000 ya. Sama dengan 0. Mudah-mudahan saya nggak salah itu. Jadi ini adalah persamaan karakteristik dari determinan ini sama dengan 0. Oh, determinannya belum saya tulis. Ini aja. Jadi dari sini kita tulis determinannya, determinan dari ini sama dengan 0, dapatnya ini ya. Nah, ini pakai rumus ABC aja juga bisa ya. Daripada nyalain MATLAB dulu di laptop, kelamaan. Kita cari pakai rumus ABC aja. Omega 1, 2 kuadrat adalah minus ini, jadi ya benar ya, min B ya, min ini 2000 plus minus akar dari 2000 kuadrat. Berarti berapa nih? 4 kali 10 pangkat 6 ya. Kuadrat dikurangi 4 kali ini kali ini. 4 kali 8, ini harus kalkulator. 32 kali 8. 32 kali 8 berapa? 256, Pak.
256. Oh, ada yang mencet kalkulator, bagus. B kuadrat kurang ya. 256, nolnya ada berapa? B kuadrat kurang 4 kali ini, nolnya tetap 4 ya. Jadi 2,56 kali 10 pangkat 6 gitu ya. 256 kali 10 pangkat 4 kan ya. Biar ininya sama ya. Dibagi dengan 2 kali ini, 16 gitu ya. Nah, ini saya juga punya kalkulator di mana ya? Atau tadi yang ngitungin ini berapa ya? 1000 bagi 16. Coba. Saya coba dulu sebentar, Pak. 1000 bagi 8 itu 125 ya? Yalah, 125 ya. Plus minus. Ini angkanya mestinya bagus ini sih. 4 kurang 2,56 itu 1,44 ini ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Harusnya angkanya bagus. Kalkulator saya mana? Oh, yang ini. plusnya 200, Pak. Yang plus yang mana? Oh, sudah dikali hitung semua gitu? Kalau yang totalnya tapi, Pak. Yang semuanya enggak, udah maksudnya hasil akhir. sudah dihitung semua. Jadi satunya 200. Yeah. Yang minusnya sebentar, Pak. Yang minusnya lebih kecil mestinya. Jadi yang kecil, yang omega 2-nya 200. Omega 2 kuadratnya 200 gitu ya. Omega 1 kuadrat 50, Pak. 50 ya. Angkanya bagus mestinya ya. Jadi ini kalau kita selesaikan dapatnya 50 dan 200. Jadi kalau begini omega 1-nya adalah akar 50. Akar 50 itu sekitar berapa? 25 keluar, 5 akar 2 ya. Nah, gitu. Satuannya radian per detik ini ya. Sedangkan yang ini omega 2-nya adalah akar 200. 100-nya yang keluar jadi 10 akar 2 ya. Ya. Harusnya pakai 4 kalinya tadi saya. Jadi kalau 4 kalinya nanti akarnya hilang. Kurang bagus. Ini kalau gitu harusnya tadi ini 4, ini cuma cukup 1 gitu, jangan 2 ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini frekuensinya 2 frekuensi karena strukturnya punya 2 derajat kebebasan. Lalu kita masukkan kembali ke persamaannya untuk mendapatkan ragam getarnya. Ini omega 1 dan omega 2 ini yang sudah kita dapatkan, kita masukkan lagi ke persamaan yang tadi, yang bentuknya K kurang omega kuadrat M kali V sama dengan 0 ini ya. Jadi pertama omega 1-nya omeganya sama dengan omega 1 yang nilainya 5 akar 2. Jadi kalau dimasukkan ke sana, ini karena dikuadratkan lagi, jadi dapatnya 50 nih ya, langsung aja. Omega 1 kuadrat kan 50, sudah ada di situ. Jadi kita masukkan ke sini, angka omega kuadratnya 50, kita akan dapatkan 600 kurang 4 kali 50, 200, jadi ini 400, min 200, min 200, 200 kurangi 2 kali 50, 100. Nah, begini ya. Matriks ini dengan memasukkan omega 1 angkanya segini. Dikalikan dengan V yang isinya ada 2 ya, kita sebut aja di sini V1, V2. Ya. V sebenarnya V11. Nah, 12 dulu aja lah, karena toh angkanya akan kita cari ya. Sama dengan 0. Nah, begini. Oke. Nah, ini kalau Anda coba inverse nggak akan bisa ya. Pertama inverse-nya nggak ketemu karena determinannya 0. Terus pengali di luarnya 0 ya. Jadi inverse kalikan yang ini yang nggak akan ketemu, ini yang non trivial ya. Jadi satu-satunya cara adalah dengan memisalkan ini 1. Entah yang mana yang 1 lah, yang nomor 1 atau yang nomor 2 juga nggak apa-apa. Nah, kalau kita masukkan ini 1 jadi 400 kali 1 kurangi 200 kali V2 sama dengan 0. Nah, V2-nya sudah dapat ya.
Ini 400 dikurangi, harusnya ini 400 juga ya, jadi 2. Gitu. Ini salah satu yang memenuhi. Kalau pakai yang bawah juga gitu, minus 200 kali 1 ditambah dengan 100 kali 1 supaya 0 kan ya. Kali 2 supaya 0 ya. Min 200, ini min 200. Jadi memenuhi. Tapi angka yang lain pun selama perbandingannya 1 banding 2 memenuhi juga ya. Pakai setengah di atas, 1 di sini, minus 3 di sini, minus 6 di bawah sini. Nah, jadi ini adalah V. Nah, V ini biasanya saya kasih indeks di luar juga 1. Satunya ini terkait dengan omega yang 1 ini. Ya. Jadi ini adalah ragam getar yang pertamanya. Ya. Artinya apa? Massa struktur 1 dan 2 ini bergeraknya selalu yang atas itu di bawah posisinya di sini ya, karena nomor 1 dan nomor 2. Yang atas itu selalu 2 kali yang bawah posisinya. Entah berapapun ke sana, tapi pokoknya di ini tuh 2 kali yang ini. Ya, kalau ke sisi yang lainnya juga begitu. Ke sini 1, ke sini 2 ya. Atau ke sini 2, di atas 4 ya. Jadi ini gambarnya harusnya secermin gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ragam getarnya, pola getarannya selalu begitu. Berdua sama-sama ke kanan, tapi yang atas 2 kali dari yang bawah simpangannya. Kemudian pas sama-sama ke kiri juga bareng gitu ya. Jadi seperti garis ini ngayun aja ke sana terus gitu ya. Dan karena ini tanpa redaman ya jalan terus saja. Ini ragam getar yang pertamanya. Nah, kemudian kita bisa masukkan omega yang kedua. Gimana gambarnya? Ini aja lah. Ini kan sudah ya, kan kita juga cuma mau menunjukkan frekuensinya. Kalau kita masukkan omeganya yang kedua, yang ini, akar 200 ini, omega sama dengan omega 2 yang 10 akar 2 radian per detik. Kalau kita masukkan kuadratnya adalah 200, masukkan 200 ke sini, kita akan dapatkan 600 kurangi 200 kali 4, 800. Jadi ini min 200, kemudian yang sananya juga min 200, ini juga min 200, terus ini 200 dikurangi 2 kali omega kuadratnya 200, jadi 200 min 400, jadi ini min 200. V1, V2 sama dengan 0. Yang ini saya hapus sedikit ya, biar nggak mengganggu, kan ini sudah ya. Begitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lihat ini bahwa mestinya ragam getar yang keduanya, V2, 2 ini pasangannya dari omega 2 itu adalah, kalau masukin ini 1, ini min 200, ini juga min 200. Artinya yang satunya harus min 1 ya. 1 min 1. Atau sebaliknya, yang ini min 1, yang ini yang 1 gitu ya. Yang jelas perbandingannya harus min 1 ya. Jadi kalau digambarkan massa satunya, kalau yang kiri, kalau yang bawah bergeraknya 1 ke sebelah sini, yang atasnya satunya ke sebelah sana ya. Jadi pola getarannya seperti itu. Kalau yang bawah ke kiri sebesar 1, nah yang kanan, yang atasnya jadi ke kanan sebesar 1. Jadi gitu ya. Kalau bukan 1 tapi setengah ya nggak apa-apa, ngikut aja jadi gitu. Atau gini. Jadi polanya kedua lantai ini bergeraknya berseberangan terus ya. 1 kanan, 1 kiri, terus bolak-balik aja berdua ya. Seperti itu. Sementara kalau ini barengan. Ragam getar yang pertama. Dan dia berhubungan juga dengan frekuensinya ya. Kalau getarannya begini, frekuensinya pasti omega 1 ya. Jadi ini bergetar seperti ini dengan frekuensi omega 1. Sedangkan ragam yang kedua bergetarnya seperti ini dengan frekuensi omega 2 ini ya. Gitu. Jadi parameter dinamiknya untuk sistem multiple degree of freedom ini akan bertambah ya. Kalau di 1 derajat kebebasan yang lalu parameter dinamiknya cuma 1, hasil dari analisis responsnya ya, yaitu omega ya, frekuensi ya. Sedangkan sekarang
parameter getarannya lah, bukan parameter dinamik. Parameter getarannya cuma frekuensi. Kalau di 1 derajat kebebasan, kalau di banyak derajat kebebasan ada 2, 1 frekuensi, yang satunya lagi ragam getar ya. Itu kurang lebih bentuk getaran alami dari strukturnya. Nah, ada sifat dari ragam getar ini yang bisa kita manfaatkan untuk analisis kita selanjutnya. Analisisnya kalau di S1 yang dibahas analisis ragam ya. Oh, sebelum maju, di MATLAB frekuensi dan ragam getar untuk sistem kita ini bisa didapatkan hanya dengan 1 baris perintah ya. Jadi kalau K dan M sudah diketahui atau sudah diberikan di MATLAB ya. K sama dengan, Anda isikan saja seperti tadi berapa ya? 600 min 200 tadi ya, min 200 titik koma ini ke bawah kan ya? Bukan titik koma kalau nggak salah ya. Saya jadi lupa karena tidak sambil mengetik, rasanya titik koma. Ya. Terus bawahnya minus 200 dan satunya lagi berapa pojoknya? 200 ya. 200 gini gitu ya. Lalu M-nya kalau di MATLAB ininya nggak perlu kurung gitu ya. Kalau di MATLAB ininya begini aja. Ini yang perlu kurung untuk matriks, kurung siku. Dan ini M-nya begini gitu ya. Mudah-mudahan benar ya. Kalau enggak nanti lihat aja di MATLAB kalau ada error diperbaiki. Terus ini tadi 4 0 0 2 gitu ya. Itu. Nah, kalau ini sudah dituliskan di MATLAB, omega dan V ini bisa diperoleh dengan perintah yang namanya eigen ya, EIG. Jadi perintahnya EIG dari K dan M. Nah, kurungnya kurung biasa begitu. Luarannya, ini saya geser dikit biar muat. Luarannya terserah namanya oleh kita. Ada 2 ya. Saya sebut saja A dan B di sini ya. Ini kan boleh ya, variabelnya kita boleh tulis apa saja namanya. Nah, di A itu isinya adalah matriks yang isinya ini V1 kolom, kemudian kolom berikutnya V2 kalau cuma 2 ya. Kalau 3 dan seterusnya ke sebelah sana. Jadi A itu matriks ragam getar ya. Gitu ya. Di variabel yang pertama ya. Nah, di variabel yang kedua dia akan mengeluarkan frekuensi tapi yang kuadratnya. Jadi B ini di variabel yang kedua itu isinya dalam bentuk matriks juga. Tapi ditaruhnya omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat dan seterusnya sampai omega n kuadrat. Ini juga kalau mau diteruskan sampai V yang ke n. Lainnya 0 gitu ya. Jadi dengan satu perintah ini aja semua kerjaan yang tadi sudah terkerjakan begitu ya. Nah, tentu saja V-nya ini MATLAB punya cara lain untuk nyusun V karena V-nya kan bebas ya, yang penting perbandingannya. Kalau di MATLAB itu rasanya dia normalisir sehingga jumlah kuadrat dari elemen-elemen ini semua satu ya. Nanti ada artinya itu ya. Bukan jumlah kuadrat dikalikan dengan massa. Ya nantilah setelah ini sedikit nanti saya perlihatkan ya.